wabarakatuh. 여러분, 선생님과 같이 선생님과 함께 오늘 한 15분 정도 우리는 waktu ketika 한국 인도네시아어로 waktu ketikа가 있는데 이거를 한국말로 어떻게 말해요? 오늘 수업을 통해서 여러분 알 수 있을 거예요. 자, teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana sih menyatakan, mengungkapkan atau mengatakan waktu atau ketika dalam bahasa Korea. Kurang lebih kalimatnya seperti ini. Waktu atau ketika sakit rindu ibu. Benar. Ibu saya kebetulan sudah meninggal. Jangankan ketika sakit ya, tidak sakit pun selalu rindu. Masya Allah, luar biasanya ibu ya. Lalu ini waktu ketika lelah biasanya ingin menyerah. Iya kan ya teman-teman? Biasanya kita tuh kalau lagi lelah, lagi suntuk, ingin menyerah aja. Ingin menyerah apa? Ingin menyerah tentang apa yang kita sedang kerjakan saat ini. Misalnya kita tuh sangat senang sekali dengan satu bidang. Kita cinta sama bidang itu. Tapi secita-cita dengan bidang itu kalau kita lagi lelah, kita lagi suntuk, kita lagi bete, pasti ada satu titik jenuh dan akhirnya itu membuat kita menyerah. Nah, teman-teman kalau lagi suntuk kayak gitu harus curhatkan sama orang Korea. Tapi kan harus tahu dong bahasa Koreanya waktu ketika dalam bahasa Korea. Makanya nonton video ini ya. Lalu waktu ketika tidak ada uang biasanya di rumah saja. Betul, gitu ya. Karena ini adalah salah satu cara untuk irit. Waktu ketika SMA saya punya banyak teman. Sebenarnya tadi saya mau bikin waktu ketika SMA saya punya banyak pacar, tapi nanti teman-teman bingung masa sih orang yang tidak cantik seperti saya punya banyak pacar gitu ya. Waktu ketika umur 10 tahun saya pergi ke Amerika. Ini hanya kalimat gitu. Impian saya sebenarnya nggak ke Amerika, pengen sih ke Eropa, tapi Allah belum kasih. Lalu waktu ketika kemarin sakit, saya minum obat Indonesia. Betul. Sampai saat ini saya selalu minum obat Indonesia. Panadol. Paling ampuh sih Korea itu sebenarnya kurang. Kalau untuk obat yang dijual bebas di apotek mereka tuh selalu ngasih dosisnya tuh rendah. Tapi kalau udah ke rumah sakitnya dan kita udah nggak tahan, kita tuh bisa dikasih jusa를 맞아요, mata gitu kan, disuntik dan itu dosisnya tinggi teman-teman, kurang lebih ya. Soalnya habis kayak gitu, kenapa saya bilang dosisnya tinggi? Karena habis itu langsung hilang sakitnya teman-teman, masya Allah. Oke, kita langsung saja ya. Ding. Contohnya waktu ketika nyalakan TV. Nih, kalau di format bahasa Koreanya, TV nyalakan waktu atau ketika. Karena nyalakan ini kata kerja, jadi formatnya kata kerja. Tapi ini bisa kata sifat sih, kayak tadi sakit itu kan kata sifat ya. Atau waktu sibuk, waktu sakit, waktu tidak ada uang itu kata sifat ya. Waktu apa ya? Apa lagi ya teman-teman ya? Waktu bosan itu kan kata sifat ya. Jadi formatnya kata kerja atau kata sifat. Kalau berakhiran konsonan pakaikan ulte, kalau berakhiran vokal pakaikan realte. Di samping sini ada teman-teman yang dalam bentuk lampau. Karena kan kita bisa jadi kita akan ngomong waktu kemarin sakit, berarti kan sakitnya itu sudah lampau. Waktu kemarin ketika sakit gitu. Waktu kemarin ketika sakit. Gimana sih kok waktu kemarin ketika sakit ya? Waktu atau ketika kemarin sakit, kemarin ketika sakit, kemarin waktu sakit gitu ya. Intinya untuk menjelaskan yang lampau harus tambahkan yang at. Ya, head. Seperti gitu kalau berakhiran kata sifat kata kerja berakhiran vokal, oa pakaikan asil teh. Selain oa pakaikan osil teh. Ada pakainya yosil teh singkat menjadi hasil teh. Gampang ya teman-teman ini ya. Ternyata dia bisa nempel sama kata benda. Kan kita bilang waktu SMA. SMA itu kan kata benda ya. Waktu SMA atau mungkin waktu umur 10 tahun itu kan kata benda juga. Atau waktu apa lagi ya teman-teman ya? Waktu TK, waktu SD dan sebagainya. Waktu ketika SMA, jadi SMA waktu ketika kata benda mau berakhiran konsonan atau vokal pakainya t saja. Nah, ini kita belajar buat kalimatnya ya.
Waktu atau ketika belajar selalu mengantuk. Aduh teman-teman, ini saya banget. Tapi teman-teman, tapi kalau lagi belajarnya dalam bentuk video gini, insya Allah sih nggak ngantuk ya, karena ada yang diliatin gitu. Tapi kalau misalnya saya membaca buku atau apalagi kalau lagi baca paper, itu pasti 10 menit aja lewat, si pun hue gitu ya, si pun hue sampai sini pasti jolyo ngantuk. Kenapa ya kayak gitu ya? Cobaannya kalau orang belajar itu banyak syaiton gitu ya. Waktu ketika belajar selalu mengantuk. Oke, belajarnya dikedepankan, waktunya ditengahkan. Kata sambung dalam bahasa Korea itu selalu berada di tengahnya, selalu berada di tengah. Tadi kita kemarin sudah belajar kuraso, ya kan? Hue, aoso, semuanya di tengahnya teman-teman ya. Kalau Indonesia di depannya ya. Setelah, ketika, kecuali lalu ya di tengahnya. Selalunya karena kata kerja berada di depan kata kerja. Mengantuk, akhiran predikatnya yang sekarang. Kenapa saya pakaikan sekarang? Karena ini selalu gitu ya. Belajar kongbuhada menjadi kongbuha, ketikanya lt karena berakhir vokal pakainya rielte, hangsangnya tutup, jolidanya menjadi joli pakainya biupnida. Kalau yang formal pakainya oyu. 공부할 때 항상 졸립니다. 공부할 때 항상 졸려요. 졸리지 마세요, 여러분. Jangan ngantuk ya. Contoh yang berikutnya adalah Yuna kemarin waktu sakit makan obat Indonesia. Ini Yuna ya, bukan saya ya. Ternyata Yuna itu suka obat Indonesia. Yunanya kemarinnya kenapa dimajukan? Karena kemarin itu untuk yang sakit dimajukan ke depan dulu ya. Ya kan, jadi dia tuh untuk predikat yang satu dan predikat yang kedua. Jadi sakitnya juga kemarin, makannya juga kemarin. Maka itu kemarinnya harus dimajukan ke paling setelah subjek. Sakitnya dulu, waktu ketika akan obat Indonesia dikedepankan, makan dia belakang. Akhirnya predikatnya lampau. Kenapa? Karena ada kemari. Yunam jadi yunanen, oje apeda menjadi apa. Ini pakainya asal teh. Ini termasuk apeda itu termasuk kata kerja tidak beraturan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia setelah dibuang daknya itu kan langsung pakai, karena dia berakhiran harusnya pakaikan oselte ya teman-teman. Kenapa di sini saya pakaikan aselte? Karena ada pembuangan lagi setelah daknya dibuang, pe-nya juga hilang. Jadi dia harus ditambahkan yang jadi dia dilihat vokal terakhirnya adalah a. Kalau a berarti pakainya aselte. Jadi apa selte? Apa selte Indonesia 약을 먹었습니다. 다시 한번 쭉 읽어보면 유나는 어제 아팠을 때 인도네시아 약을 먹었습니다. 유나는 어제 아팠을 때 인도네시아 약을 먹었어요. Gitu ya. Kita terjemahkan ya. Banyak sekali nih teman-teman. Waktu sakit rindu ibu. Yang mana nih teman-teman? Kita terjemahkannya. Yaudah yang pertama aja ya. Sakit, terus waktu ketika, lalu ibu rindu gitu ya. Jadinya apa selte. Ini teman-teman mau diingat aja ya. Mana ya? Malgun gotik ini. Kalau teman-teman ngerasanya ini sakitnya ketika sakitnya sudah berlalu atau misalnya sering sakitnya, maksudnya bukan sering sakit, maksudnya ketika selalu sakit, pada saat selalu sakit, berarti teman-teman pakainya yang lt aja ya, yang bukan menjelaskan sudah ya atau lampau. Apelti 어머니를 보고 싶습니다. Oke. Ini saya terjemahkan saja, nanti teman-teman sendiri ya belajar ya.
Menyerah itu, ingin menyerah itu artinya 포기하고 싶다. Jangan lupa nanti ditutup aja ya. Menjadi belakang akhiran predikatnya apa ya? Biasanya itu bahasa Koreanya bothong. Potongan. Kita terjemahin yang mana ya? Tidak ada uang, tahulah ya teman-teman. Biasanya ini tambahkan saja ada. Tidak ada uang berarti tidak adanya kan okta. Uang itu don. Nah, ini teman-teman pasti tahu deh. Biasanya sudah ya, ada itu ita. Di rumah saja itu cibeman gitu ya. Oke. Ini aja ya waktu SMA ya, berarti SMA waktu ketika 저는 jadi teman banyak punya. Punya ini atau ada sama ya bahasa Koreanya teman-teman ya. Berarti 고등학교 때 고등학교 때 apa 고등학생 때 ya? 고등학교 nggak apa-apa deh teman-teman. Pokoknya ini menjelaskan pada saat gitu ya. 저는 친구가 banyak itu mani, bukan mani di sini ya, maksudnya bukannya ini kata keterangan kata sifatnya ya teman-teman. Jadi bukannya kalau pada saat di belakang kan manayo ya. Kalau manayo itu kan untuk predikat. Tapi kalau misalnya mau menjelaskan banyak teman gitu ya, banyak uang gitu, maka maksudnya kalau mau bilang punya banyak, terus makan banyak, apalagi ya minum banyak, nonton banyak. Nah banyaknya ini kan untuk menjelaskan kata sifat atau kerja. Dia bukan pakai manayo tapi mani gitu ya. Mani isoyo. Kalau misalnya mau bilang mani banyak makan, mani 먹어요. Banyak minum, mani 마셔요. Kalau banyak nonton, mani 봐요. Gitu ya teman-teman ya. Jadi beda antara banyak yang sebagai predikat dengan banyak yang sebagai keterangan kata kerja atau kata sifat. 10 tahun berarti kan 10살 때 gitu ya. 10살. Nanti teman-teman silakan diterjemahkan sendiri. Saya bantunya segitu aja. Nanti kalau saya semua kerjakan teman-teman gak belajar dong ya. Ini sudah oke. Berikutnya kita melengkapi kalimat. 몸살이 날 때, 몸살 itu artinya keletihan gitu, atau kita bilang kayak masuk angin gitu, kelelahan. Ini fatigue gitu ya, atau kelelahan atau masuk angin. Jadi benar-benar badan tuh nggak enak, nggak semangat, kayak digerbukin maling kalau kata orang Betawi gitu ya. Itu orang Betawi sebenarnya teman-teman. 몸살이 날 때 biasanya ngapain teman-teman? 몸살이 날 때 그냥 자요. 그냥 saya tuh tidur aja gitu. Memang sih obatnya kelelahan nih ya tidur gitu kan. Atau 몸살이 날 때 약을 먹어요. Atau mungkin 운동해요? Masa 운동해요 sih? Tapi ada loh yang kayak seperti itu. Gak usah deh, pokoknya setahu saya sih ada yang kalau kelelahan kayak gitu justru katanya nggak pernah olahraga. Terus habis olahraga katanya sehat. Mungkin kayak badan, karena kita kan kualitas badan kita berbeda-beda ya. Biga ulte saat hujan turun, ayo apa? Teman-teman apa? Dikerjakan sendiri ya, bisa mungkin biga 올 때 슬퍼요? Kalau saya biasa gitu,
Kalau hujan itu kayaknya seolah ada yang sedang menangis, makanya 슬퍼요. 그거는 선생님이고요. ini bla 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 친구한테 전화해서 문제를 덜어놔요. jadi di sini artinya saya menelpon teman kemudian curhat masalah. berarti maksudnya pada saat apa? Ya 문제가 있을 때 gitu ya, atau mungkin 고민이 있을 때, pada saat ada maksudnya teman-teman tuh lagi ada kebingungan gitu, gomin itu lagi ada yang di hal yang dicemasi gitu, dan kayaknya butuh curhat, butuh masukan dari teman gitu ya. 어제 시장에 갔을 때, jadi kemarin ketika ke pasar ngapain ya teman-teman, sama kan? 어렸을 때, ini ketika muda apa gitu ya? Ketika muda, 10살 때, pada umur 10 tahun saya ngapain ya waktu itu, lupa ngapain ya. 10살 때 ngapain ya teman-teman? Mungkin Bali에 갔었어요. saya pernah ke Bali gitu ya. Pada umur 10 tahun saya pernah ke Bali, kayaknya sih lupa sih, pokoknya pernah gitu keluar kota. Nah, kita terjemahin yang ini yuk. 아플 때 이약을 드세요. 드세요 ini artinya bentuk sopan silahkan untuk yang lebih tua ya. Kalau misalnya seonya itu kan silakan ya. Kalau makanan itu kan 먹다 먹으세요. kalau misalnya teman-teman menyuruh makan temannya satu pabrik atau satu kantor, atau satu kantor tapi usianya sama, terus satu batch gitu, satu angkatan, ya suruh aja dia, tapi kita tuh nggak akrab banget, jadi benar-benar mainnya di rumah doang, ketemunya di kantor doang, tapi umurnya seumuran, satu angkatan juga, satu jabatan juga, satu posisi juga, pakainya 먹으세요. tapi kalau misalnya nyuruhnya manajernya teman-teman atau supervisornya, pokoknya satu di atas teman-teman, satu ini aja, satu umurnya lebih tua gitu ya, ataupun lebih muda tapi dia posisinya udah manajer, teman-teman wajib pakainya 드세요 gitu ya. 아플 때 이약을 드세요. minumlah obat ini saat sakit. 가족이 보고 싶을 때 고향에 전화합니다. jadi maksudnya saya menelpon ke kampung halaman ketika kangen keluarga, rindu keluarga. Teman-teman, saya lupa. Benar sekali, ada yang saya salah tadi. Tadi kita menerjemahkan bukan 어머니를 tapi 어머니가 보고 싶습니다. Lalu 학교에 갈 때 버스를 타고 갑니다. gitu ya. Jadi ketika pergi ke sekolah, saya pergi dengan naik bis gitu ya. Maksudnya naik bis dulu lalu pergi gitu ya. 밥을 먹을 때 전화가 왔어요. Pas saya lagi makan, ada telepon berdering, telepon datangnya, ada telepon lah gitu ya. 날씨가 더울 때 수영장에 갑니다. Wah, ini nih. Di sini sekarang udah bulan Juni, bulan Mei. Dikit lagi kita akan 조금 있다가 여름이 와요. Kan ada musim panas. Nah, biasanya orang Korea itu 수영장에 갑니다. 날씨가 더울 때. 날씨가 더울 때 itu ketika cuaca panas. Ketika cuaca panas ini maksudnya musim panas gitu ya. Baik, mudah sekali ya untuk yang ketika itu atau waktu. Mungkin bisa dicoba nanti buat kalimatnya dari kalimat yang saya berikan, yang nanti teman-teman bisa terjemahkan. Mungkin teman-teman bisa bikin sendiri, lalu mau dikoreksi boleh dilayangkan ke Mutia 선생님 melalui Facebook GAT. 자, 여기까지 오늘 수업은 여기까지고요. 감사하고 좋은 하루 되세요. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.